Moli miri nyawaku kurampa ilalang hatiku lompoi anelino lompoangami siriku te ajak nak kelapau lansingari ricinaku aule malakasalah tanah itu bangainku pasama amoli naku takarapi kangku aule kale baia jojo na hati keboku Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu.
launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om, Santi, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita masih di Depar 1 Richard Ferdinand. Sekarang kita sudah di program Mosaik Budaya. Hari ini akan membahas mengenai inovasi pembelajaran digital bahasa daerah, aplikasi mantra Bugis Pakatajang. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kami, kita by Zoom, oke, iya. Hah? Iya, oke. Saat ini saya sudah terhubung dengan guru SDN 71 Parepare sekaligus Kapten Belajar ID Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu narasumber ada Bapak Hairudin HF SPD. Iya, Bapak. Oke, Bapak Hairudin, tapi mungkin bisa di aktifkan dulu earphone-nya. Cek. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari Parepare ya, Pak Hairudin ya? Benar, Pak, benar. Dari Parepare. Bisa gambarkan sedikit suasana kemerdekaan kemarin di Parepare di tempatnya Bapak, Tabe? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Walaupun kemarin pada saat upacara penaikan bendera ada hujan gerimis sedikit, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Peserta upacara juga sangat semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Alhamdulillah. Oke, Pak Hairudin, mohon izin aku panggil Pak Hairudin, boleh ya? Boleh. Iya, oke. Boleh kita langsung mulai aja ini, Pak. Sebenarnya terima kasih banyak. Aku tahu ini waktunya mungkin udah diberi bersama keluarga, tapi terima kasih sebelumnya sudah boleh hadir sejenak di Pro 4 RRI Makassar. Siap. Iya. Pak Hairudin, apa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi mantra Bugis Pakatajang? Mengapa memilih pendekatan digital untuk melestarikan bahasa Bugis, Tabe? Iya, ini sebenarnya saya coba flashback ya, Pak. Saya coba ingat-ingat yang saya ingat itu di tahun 2021. Jadi dulu ada ajang kompetensi untuk guru membuat sebuah media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, kompetensi ini sebenarnya sudah mulai sejak 2019, tapi saya baru tahu kalau ada kompetensi seperti itu, kompetisi seperti itu di tahun 2021. Dan pada saat itu saya coba lihat hasil-hasil karya dari guru-guru lain, ternyata mereka ada yang buat dari Jawa, Pak. Ada yang buat sebuah aplikasi di mana aplikasi itu fungsinya untuk anak-anak belajar aksara Jawa. Nah, saya berpikir dari situ loh, kenapa saya sebagai seorang guru yang notabene dari suku Bugis, Pak ya. Jadi saya orang Bugis, tidak mencoba juga dengan kemampuan, dengan keterbatasan lah yang saya miliki terkait dengan teknologi, saya coba. Kenapa tidak saya coba bangun atau saya coba membuat juga aplikasi pembelajaran berbasis teknologi, tapi mengangkat adat Bugis, di mana yang kita ketahui saat ini memang pembelajaran aksara lontara itu sudah sangat tersingkirkan, Pak, karena di sekolah itu jamnya juga sangat sedikit. Nah, saya coba buat alternatif untuk peserta didik belajar aksara lontara dalam bentuk game permainan, di mana mereka bisa belajar di luar jam pelajaran juga. Ya, jadi mungkin itu yang melatar belakangi saya mencoba membuat aplikasi seperti ini. Nah, bagaimana konsep mantra Bugis Pakatajang ini dirancang untuk membedakannya dari metode pembelajaran bahasa tradisional? Kemudian apa saja fitur-fitur utama yang ditawarkan dalam ini? Iya, jadi isinya konsepnya sebenarnya sangat dasar, Pak ya, untuk anak-anak memahami aksara lontara itu. Jadi dia ada beberapa menu. Yang pertama ada menu lontaranya itu sendiri. Jadi di dalam menu lontara itu ada terpapar aksara-aksara lontara, kemudian dia secara otomatis ada audio yang keluar, ka, ga, ngang, ka, ca, ja, nyan, ca. Itu secara otomatis. Kemudian bisa juga dipilih secara manual. Jadi ada pilihan otomatis dan manual. Ketika manual dia akan pasif, nanti peserta atau user itu klik salah satu hurufnya, nanti dia akan keluar audio aksara apa yang ditekan. Nah, kemudian setelah itu ada permainannya juga, Pak. Jadi selain belajar
Setelah misalnya peserta didik dianggap sudah mampu, sudah paham, sudah hafal aksara-aksara ini, nah kemudian mereka bisa bermain. Jadi di sana ada menunya. Makanya ini juga berbasis game edukatif. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Herudin, dalam pengembangan aplikasinya, bagaimana kita memastikan konten yang disajikan ini dia akurat, tapi sekaligus juga dia otentik. Lah, kemudian pihak-pihak siapa saja yang dilibatkan dalam materi mantra Bugis Pakatajang ini? Iya, jadi awalnya sebenarnya saya berdiri sendiri Pak ya, karena yang saya anggap itu ini kan sangat dasar ya, hanya untuk mengetahui huruf K, G, ngangka, cara bacanya, kemudian anak-anak bermain game, misalnya ada keluar huruf K, mereka tekan huruf K dan seperti itu. Tapi kemudian saya berpikir juga untuk mencoba ketika saya kenal atau saya ada tahu bahwa ada orang yang betul-betul mencoba konsisten atau coba mendalami tentang aksara lontara, itu saya juga coba berkoordinasi dengan itu. Tapi sampai sekarang memang untuk pengembangannya masih sebatas untuk memahami aksara-aksaranya, belum ada tingkat lebih lanjut. Harapannya sih nanti kedepannya bisa lebih baik. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi selama proses pengembangan aplikasi mantra Bugis Pakatajang ini? Iya, kalau tantangan sih memang ya, kalau kita bicara terkait dengan teknologi atau apalagi konsepnya membuat sebuah aplikasi Pak ya. Jadi memang tantangan itu banyak sekali. Mulai dari bagaimana proses desainnya, kemudian bagaimana proses pembuatan aplikasinya, kemudian bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik di gadget siswa, itu semua menjadi tantangan sebenarnya pada saat proses pembuatannya. Dan kemudian yang menjadi tantangan utama juga bagaimana bisa aplikasi ini bisa tetap konsisten, bisa tetap eksis sampai saat ini. Bagaimana strategi Tak dalam mengenalkan aplikasi ini kepada murid-murid Tak di sekolah? Ya, kalau strategi sih mengenalkan seperti ini Pak, itu di sekolah memang kita apa istilahnya ya, tinggal memperlihatkan kepada siswa dan memperkenalkan sebenarnya teknologi. Memang saat ini kan zamannya ya, sudah zamannya penggunaan teknologi. Ketika kita memperkenalkan sesuatu dan itu berbasis teknologi, itu sangat mudah diterima oleh peserta didik. Makanya memang harapannya dengan adanya pembelajaran aksara Bugis Lontara ini dengan menggunakan pendekatan teknologi, itu harapannya memang bisa meningkatkan motivasi peserta didik, animo peserta didik untuk belajar bahasa Lontara atau bahasa daerah. Pak Herudin, kita jenak sejenak dulu ya. Kita dengar lagu dulu, nanti setelah itu baru balik di sesi yang kedua. Iya, Pak. Tabe, Pak.
Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak. Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang. Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Pak Hairudin, selamat pagi Pak. Selamat Iya, pagi, oke. Pak. Kita lanjut lagi Pak ya. Nah, apakah Ya. ada hasil atau data awal yang menunjukkan efektivitas penggunaan aplikasi ini dalam meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa Bugis? Iya, jadi memang pas 2021 itu Pak saya buat aplikasi ini, kemudian di 2022 saya coba lakukan semacam penelitian tindakan kelas untuk melihat efektivitas dari aplikasi ini. Secara keseluruhan memang data awalnya itu memang peserta didik dari minatnya itu untuk belajar lontara itu sekitar 20%. Kemudian dari segi angka kelulusannya juga nilai dari tes yang diberikan itu sekitar 30% lah yang mendapatkan nilai standar. Nah, kemudian setelah dicoba melakukan perubahan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi ini, minat anak-anak itu dari segi surveinya sampai 95%. Mereka sangat senang belajar menggunakan aplikasi ini. Kemudian dari segi nilainya juga yang awalnya tadi rendah untuk standar kelulusannya yang akhirnya bisa mencapai 85% anak-anak yang mendapatkan nilai standar. Jadi memang secara keseluruhan dari hasil yang saya lakukan, hasil penelitian, tindakan kelas yang saya lakukan dengan menggunakan metode ini itu sangat efektif dan bisa meningkatkan minat belajar peserta didik untuk belajar bahasa daerah khususnya aksara lontara ini. Jadi seperti itu Pak. Menurut kita sendiri, menurut tak, seberapa besar potensi aplikasi digital seperti ini dalam membantu menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, menurut saya sangat besar Pak, karena terbukti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang hasil penelitian yang saya lakukan itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap motivasi anak-anak. Apalagi memang zaman sekarang itu sudah zamannya teknologi. Kadang dulu kita mau di 2021 ya Pak, 2021, 2022 itu memang anak-anak masih keterbatasan dari segi dari segi gadget. Tapi sekarang hampir, mungkin kalau beda kalau misalnya di pelosok-pelosok ya. Tapi kalau seperti di Kota Parepare,
hampir di seluruh sekolah itu anak-anak sudah punya gadget sebenarnya. Cuma bagaimana kita seorang guru bisa membimbing anak-anak supaya memanfaatkan gadget itu ke arah yang lebih baik. Nah, salah satunya ini kita sebagai guru mencoba menciptakan sebuah aplikasi yang anak-anak bermain tapi sambil belajar dan sambil juga melestarikan budaya kita yaitu aksara lontara. Nah, Seperti itu, Pak. bagaimana aplikasi ini dapat berkolaborasi antara pendidikan formal di sekolah, tapi sekaligus juga dia bisa diintegrasikan pembelajaran Bugis di dalam sebuah kurikulum? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang bahasa daerah itu sebenarnya masuk di dalam posisinya di kurikulum, Pak ya, itu dia masuk di muatan lokal. Dan kadang mereka itu cuma 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. 1 jam pelajaran itu kalau di SD, Pak, itu 30 sampai 35 menit. Nah, coba bayangkan. Dengan waktu 30 menit anak-anak hanya bisa dalam 1 minggu itu hanya belajar 30 menit bahasa daerah. Nah, aplikasi ini memberikan alternatif kepada anak-anak untuk belajar bahasa daerah itu di luar dari jam yang sudah ditentukan, di luar dari jam kurikuler itu. Jadi ini sangat menurut saya sangat potensinya sangat luas atau sangat besar untuk mendukung kurikuler atau pembelajaran di dalam kurikuler, karena dia bisa memberikan suplemen kepada anak-anak bisa belajar di luar dari jam pelajaran yang sudah ditetapkan di sekolah. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menjaga keberlanjutan aplikasi ini ke depannya, baik dari segi pendanaan, mungkin pembaruan konten ke depannya, maupun pemeliharaan teknologinya sendiri, Pak Herudin? Iya, jadi sampai saat ini sejak saya buat sebenarnya belum ada update, dan memang aplikasi ini itu kekurangannya sekarang itu memang belum ada update ya. Jadi untuk user misalnya ini kita gunakan di kelas 2 SD ya. Jadi ketika di kelas 2 SD sudah ditamati atau sudah dilafalkan, dihafal, dihatam, nanti di kelas 3 SD itu aplikasi ini sudah artinya anak-anak pasti sudah bosan. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk saya sendiri nanti untuk bagaimana mengembangkan aplikasi ini mungkin dalam bentuk menambahkan game-game yang lebih menantang seperti itu, karena kita ketahui aplikasi ini cuma saat ini ya cuma berlaku untuk 1 kelas, untuk 1 periode tahun ajaran. Jadi ketika mereka misalnya pindah tahun ajaran itu sudah hampir bisa dikatakan anak-anak sudah bosan untuk menggunakannya. Jadi itu menjadi tantangan juga untuk mengembangkannya. Nah, secara pribadi Pak Herudin, mengapa Bapak merasa bahwa ini sangat penting sekali untuk terlibat dalam proyek pelestarian bahasa daerah ini? Ya, sebenarnya secara tidak langsung Pak ya, sebenarnya saya tidak awalnya sih bukan niatnya istilahnya betul-betul menjadi bagian untuk melestarikan budaya, tapi karena posisi saya sebagai seorang guru dan kemudian saya punya sedikit kemampuan untuk membuat aplikasi. Saya melihat juga pengalaman-pengalaman di luar sana, ternyata banyak guru yang membuat aplikasi untuk mengembangkan budaya mereka. Nah, itu menjadi motivasi saya juga untuk membuat aplikasi seperti ini dan akhirnya bisa juga turut andil untuk melestarikan budaya kita, itu budaya Bugis Makassar. Oke. Apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada siswa? Bukan cuma yang mendengar kita nih Pak ya, bukan cuma murid tak sendiri, tapi untuk semua para siswa atau generasi muda terkait pentingnya melestarikan bahasa ibu mereka, dalam hal ini bahasa di dalam suku Bugis. Iya, jadi Indonesia itu kita kenal adalah negara yang besar karena keanekaragamannya Pak, salah satunya itu, dan memang salah satu dari keanekaragaman kita adalah budaya. Nah, budaya ini menjadi kekuatan kita, menjadi sebenarnya daya tarik asing untuk mereka datang ke Indonesia untuk melihat budaya kita. Sama seperti kita lihat di Bali, kenapa di Bali banyak orang datang di sana, karena mereka mempertahankan budayanya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi harapan saya juga. Kenapa kita orang Bugis, orang Makassar tidak mau juga berusaha melestarikan budaya-budaya yang kita miliki. Sedangkan apa bedanya kita dengan misalnya suku Bali yang mereka punya budaya, mereka punya adat istiadat yang mereka bisa pertontonkan di luar negeri dan itu laku. Nah,
kita di Indonesia, kita di Sulawesi Selatan khususnya ya, Bugis, Makassar punya juga banyak adat istiadat seperti misalnya di Toraja ya, mereka bisa berhasil juga mempertahankan dan itu menjadi daya tarik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah ini juga salah satunya menjadi tentu harapan saya sendiri secara pribadi supaya generasi-generasi penerus bangsa, anak-anak kita ke depannya jangan melepaskan budaya kita, jangan melupakan walaupun kita sudah masuk di era AI, di era teknologi yang cukup sangat berkembang ya, kita harus tetap ingat dan melestarikan budaya kita ya, budaya nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita. Seperti itu, Pak. Apa ke depan ini rencana dalam pengembangan fitur baru yang mungkin ditambahkan ke aplikasi ini di masa depan? Ya, kedepannya saya coba akan saya berencana ya membuat aplikasi ini untuk menambahkan fitur-fitur game edukatif yang lebih menantang. Jadi mungkin nanti sudah include dengan level-levelnya. Jadi sama seperti misalnya di permainan game-game yang konvensional ada level 1, level 2, level 3. Nah, itu saya coba akan merancang seperti itu dan mencoba juga berkoordinasi atau berkolaborasi dengan budayawan-budayawan yang memang fokus pada pelestarian pelestarian budaya Bugis Makassar. Mungkin seperti itu. Oke. Pak Hairudin, ini mungkin ada saran ini bagi individu atau komunitas lain yang tertarik juga untuk mengembangkan inovasi serupa untuk bahasa daerah mereka. Iya, sebenarnya untuk melestarikan sesuatu itu untuk melestarikan budaya ya, saya mengajak rekan-rekan di luar dari rekan-rekan penonton RRI, kita coba membantu ya budaya kita untuk tetap melestari, tetap konsisten, tetap eksis di dunia di tengah gempuran teknologi. Apapun yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita miliki atau istilahnya ya, setiap orang kan memiliki kemampuan, memiliki ciri khas masing-masing, Pak. Jadi saya harap sih setiap orang bisa mencoba menggunakan kemampuannya itu, apakah misalnya menyanyi, menggambar, melukis dan sebagainya untuk juga ikut melestarikan bahasa daerah kita dengan caranya sendiri, dengan passionnya sendiri. Mungkin seperti itu. Iya. Closing statement terakhir, Pak, yang ingin bisa disampaikan terkait program kita hari ini. Ya, kalau bahasa Bugis ada yang katakan kotenya idi nigatona. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita? Saya mengajak ke rekan-rekan semua suku Bugis, suku Makassar, bagaimana lontara ini supaya bisa tetap eksis, supaya tetap bisa terjaga kelestariannya. Karena banyak sekali anak-anak kita di luar sana sukunya Bugis asli, sukunya Makassar asli, tapi tidak tahu membaca bahasa lontara. Padahal bahasa lontara atau aksara lontara ini merupakan sebuah kekayaan, salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan dan perlu kita banggakan karena kita punya aksara tersendiri. Tidak banyak daerah, tidak banyak suku di luar sana yang memiliki aksara tersendiri. Kita punya aksara lontara, nah mari kita sama-sama untuk melestarikan aksara lontara ini sesuai dengan passionnya masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Sahabat budaya dimanapun berada, iya. Pak Hairudin, terima kasih Pak sudah bersama kita pagi hari ini. Siap, sama-sama Pak. Sehat selalu, salam buat keluarga dan semoga pare-pare jaya ya dan sukses selalu di sana. Amin. Iya, merdeka Pak. Merdeka. Iya, merdeka. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit, terima kasih banyak. Kita sudah bersama dengan Pak Hairudin HFSPD, beliau adalah Guru SDN 71 Parepare, sekaligus juga Kapten Belajar ID Provinsi Sulawesi Selatan selaku narasumber kita. Dan Richard sekaligus juga pamit, terima kasih banyak, selamat menikmati libur bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.